Salam sejahtera, pemirsa GAPES yang terkasih. Sebelum kita mendalami firman Tuhan hari ini, marilah kita berdoa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas kasih-Mu, kasih-Mu yang memberkati kami, tapi juga kasih-Mu yang membentuk kami sebagai anak-anak-Mu. Inilah doa kami demi putra-Mu, Kristus kami berdoa. Amin. Yang akan menjadi sumber firman Tuhan untuk kita hari ini diambil dari Yesaya 44, ayat 21 saya akan membacakan untuk kita. Demikian tertulis, saudara-saudara. Ingatlah semuanya ini, hai Yakub, sebab engkaulah hambaku, hai Israel. Aku telah membentuk engkau, engkau adalah hambaku, hai Israel. Engkau tidak kulupakan. Saudara-saudara, perkataan Tuhan yang tadi dikatakan kepada Yakub, kepada Israel, kepada seseorang, tapi juga kepada bangsa, adalah perkataan yang dialamatkan ketika bangsa itu akan segera bergegas pulang dari pembuangan untuk kembali ke tanah terjanji. Dan saudara-saudara, itu mungkin sekitar tahun 530-an sebelum Masehi, Sirus Raja Persia mengizinkan Israel kembali untuk membangun Israel dari pembuangan. Dan ternyata saudara-saudara yang kembali itu sering disebut sebagai sisa-sisa. Mereka itu jumlahnya kurang lebih 15.000 orang. Dan mereka belum tentu bersemangat karena mereka merasa mereka terlalu sedikit untuk membangun kembali Israel dari runtuhan di tanah Kanaan setelah pembuangan, saudara-saudara. Dan atas itulah firman Tuhan melalui Yesaya diucapkan dan dikatakan sekali lagi begini, hai Yakub, hai Israel, hai umatku, engkau ini hambaku, engkau kubentuk, ingat, dan kau tidak akan kulupakan. Jadi saudara-saudara, kepada orang yang percaya dalam keadaan bagaimanapun atau kepada kita dalam keadaan bagaimanapun, pertama-tama Tuhan ingin kita mengingat. Ada seorang filsuf Denmark, Søren Kierkegaard, mengatakan, hidup dipahami ke belakang, dijalani ke depan. Dan dengan mengingat, saudara-saudara, mengingat berarti kiranya kita mengingat betapa kasih Tuhan telah terjadi, betapa kasih Tuhan telah tumbuh dalam dan di sepanjang hidup kita, dan itulah dasar kita untuk melanjut. Dengan kata lain juga, saudara-saudara, ketika kita mengingat kasih Tuhan, kita kiranya bisa melanjutkan menerima kasih-Nya dalam kehidupan kita. Sekalipun hanya 15.000 orang membangun kembali, sekalipun keadaan kita mungkin kita rasakan begitu lemah, begitu berkekurangan, tapi ingat, kasih Tuhan yang lalu membuat kita menempuh hidup dan membuat kita akan menemukan lagi kasih-Nya. Itu yang pertama-tama diminta kepada semua orang percaya. Ingatlah kasih-Nya dan lihatlah kasih-Nya di depanmu. Namun saudara-saudara, yang berikutnya, dengan itu kau akan terbentuk. Aku telah membentuk engkau dan engkau kubentuk menjadi hamba. Ebed Yahweh dalam bahasa Ibrani-nya. Dengan kata lain, saudara-saudara, dalam kita menerima kasih Tuhan di depan kita, kiranya kita juga terbentuk menjadi seorang hamba Tuhan. Dan apa itu hamba Tuhan, saudara-saudara? Dalam Yesaya, bahkan itu menjadi nyanyian hamba Tuhan. Nyanyian agar setiap orang yang mau dibentuk memasuki kehidupan, juga bisa mengidentifikasi dirinya sebagai hamba Tuhan, Anda dan saya. Hamba Tuhan yang pertama, ciri-cirinya, saudara-saudara, dalam Yesaya 42 ayat 1-5 atau ayat 2-5 adalah ciri-ciri kerendahan hati. Dalam firman Tuhan dikatakan, saudara-saudara, hamba Tuhan itu tidak menyaringkan suaranya karena dia tidak ingin mentang-mentang, sebab dia hendak, katanya apa? Bahkan buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya, karena dia hendak membangkitkan kehidupan. Jadi ciri-ciri hamba Tuhan yang memasuki kehidupan, yang akan menyambut kasih Tuhan tadi adalah dengan kerendahan hati, dengan humility. Mendorong kehidupan bagi siapapun. Yang kedua, saudara-saudara, dalam Yesaya 50 ayat 4 dikatakan begini. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid dan perkataan yang memberi aku semangat baru, dan ia mempertajam pendengaranku.
Dengan kata lain, seorang hamba Tuhan yang akan mendapat kasih itu kiranya juga memiliki ciri cakap. Cakap karena dia mendengar dengan baik-baik dan dia punya lidah untuk mengatakan perkataan yang baik. Dan yang terakhir, saudara-saudara, dalam Yesaya 53 ayat 12, hamba Tuhan itu juga diminta untuk apa, saudara-saudara? Bahwa sekalipun dia katanya membagikan banyak hal, sekalipun dia melewati banyak hal, dia menanggung apa yang orang lain alami. Bahkan dia mampu menanggung kesalahan, dosa orang lain. Dengan kata lain, dia solider dengan sesamanya. Dia turut merasakan apa yang sesamanya rasakan. Jadi saudara-saudara, dalam kita mengingat Tuhan dan dalam kita memasuki kehidupan yang dikasihinya itu, maka kita diminta juga untuk membentuk diri menjadi hamba Tuhan. Dan ciri-cirinya seperti tadi. Yang pertama, humility, kerendahan hati. Yang kedua, capacity, kecakapan. Dan yang ketiga, solidarity, kemauan kita untuk ikut merasakan apa yang orang lain rasakan. Dan kalau itu kita tempuh, kita terbentuk sebagai hamba Tuhan, dan kita akan merasakan, mengalami kasih-Nya dalam hidup kita di depan. Amin, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur karena Engkau membentuk kami. Dan kalau Engkau membentuk kami menjadi anak-Mu yang rendah hati, menjadi anak-Mu yang cakap, menjadi anak-Mu yang bisa merasakan apa yang orang lain rasakan, maka dengan itulah kami masuk kehidupan penuh berkat dari. Inilah doa kami demi Putra-Mu, Kristus kami berdoa. Amin. Welcome to Mobile Legends! Smash them! GKPS